Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Di sini dikatakan bahwa binatang melata sekalipun itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengambil satu judul antara gaji dan rezeki. Kenapa? Mungkin ini para pekerja ya sudah tahu ketentuan berapa gajinya setiap bulan. Maka ya kenaikannya pasti juga harus ya berkala dan lain sebagainya. Ada orang yang mengeluhkan mungkin kurangnya penghasilan atau kecilnya gaji. Nah, dalam hal ini saya mau menyampaikan untuk menyemangati kita semua termasuk diri saya juga. Memang ada gaji yang sudah tertakar, tapi juga ada rezeki yang tidak akan tertukar. Kenapa saya bilang begitu? Karena gaji sudah ada ketentuannya, tapi rezeki Allah itu maha luas rezekinya. Dan jangan khawatir, karena dalam satu hadis, dalam satu keterangan dikatakan, ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Di sini umum yang dipanggil, siapa aja manusia. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, baguskanlah kalian dalam cara mencari rezeki. Ya, dan kemudian dikatakan inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena setiap kita nih, setiap yang bernyawa tidak akan meninggal dunia, tidak akan mati sebelum rezekinya itu sudah kita ambil semua. Jadi jangan khawatir ada rezeki yang memang menjadi milik kita itu belum kita dapatkan. Yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah dan baguskan cara mencarinya. Nah, bertakwalah kepada Allah dengan beribadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran. Ini adalah bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian perbaguslah cara mencarinya. Harus bersemangat. Mungkin sekarang ada banyak jalan, mungkin sekarang ada orang yang memasarkan produknya atau memasarkan sesuatu dengan berjualan online misalnya, ajmilu fit talab. Dan jangan lupa kita harus menghindari perkara yang haram atau meninggalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena dalam Al-Quran dikatakan وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, rezeki yang sedikit sekali, sehingga mereka hidupnya terasa sukar dan susah. Nah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, manfaatkan momen-momen ibadah seperti Ramadan ini untuk mencari nilai pahala yang banyak. Karena bukan tidak mungkin ketaatan kita, ibadah kita itu akan mengundang rizki. Istighfar kita ini malah sudah jelas. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kalau kemudian kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, mengerjakan perintah Allah, bahkan bukan cuma yang wajib tapi juga yang sunnah kita kerjakan, dilanjutkan dengan istighfar, insya Allah akan mencurahkan rezekinya kepada kita. Dan jangan khawatir, Allah itu maha kaya. Jadi jangan takut saat misalnya rezeki kita tadi tertakar, maka rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Karena semuanya akan kita terima lengkap sesuai yang sudah dituliskan.
Karena sejak kita dalam kandungan itu sudah ditentukan bikat birizkihi wa ajalihi, dengan dituliskan rezeki dan ajalnya. Kita hanya dituntut bertakwa dan memperbagus cara atau usaha mencari rezeki yang Allah sudah berikan atau Allah sudah persiapkan di dalam kehidupan dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Saya teringat saat ramai di media sosial seorang penjual kaki lima di tanah Arab, entah di Afrika ataupun mungkin di Asia, ya. Saat seorang pedagang itu membawa buah-buahan, dagangan yang sangat sederhana sekali. Kemudian di sisi bagian dari gerobak yang didorong atau yang dibawanya itu ada tertulis satu tulisan motivasi dan menyemangati kita semua. Pakaifa, ya, bagaimana akhafu minal faqr, atau pakaifa akhsha minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut akan kesusahan dan kefakiran atau akan kemiskinan sementara aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Mari sama-sama semuanya mencari rezeki, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memang bekerja sesuai dengan job yang sudah kita sepakati dan sudah kita tanda tangani. Tapi mungkin di luar-luar itu, ya, Allah memberikan rezeki juga kepada kita. Misalnya kita sebagai karyawan yang gajian, tiba-tiba kita mendapat bonus karena kita rajin masuk, karena kita sebagai karyawan yang berprestasi, kemudian mungkin saja atasan kita, pimpinan kita, bos kita memberikan bonus kepada kita. Itulah antara gaji dengan rezeki. Atau misalnya kita berdagang, sudah rutin mendapatkan kebiasaan seperti itu. Tapi kalau kita meningkatkan ketakwaan, kemudian lebih semangat lagi dalam mencari rezeki, bukan tidak mungkin Allah memberikan jalan yang lebih banyak lagi kepada kita. Mudah-mudahan rezeki kita berkah, gaji kita juga berkah, sehingga semuanya itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.